Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel IYUK Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang di-request oleh Abdul Rohim. Kode sahamnya PSGO, nama perusahaannya yaitu Palma Serasih Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita cek datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Kemudian selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya PSGO, kemudian kita enter. Nah, kalau kita lihat grafiknya, perusahaan ini pernah menyentuh ke harga tertinggi di harga Rp282 per lembar, kemudian terendahnya di harga Rp118 per lembar. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama 2 bulan lebih terakhir dari tanggal 9 Mei sampai dengan tanggal 28 Juni 2022 seperti itu. Oke, langsung saja kita cek data broker summary-nya. Kita klik kolom Broksum. Selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya PSGO, kemudian tanggalnya kita ganti dari tanggal 09/05 atau Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Palma Serasih Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama 2 bulan lebih terakhir ini, investor besarnya itu melakukan aksi netral. Tunggu, ternyata ketika saya cek data kepemilikannya, ternyata tidak ada investor besarnya. Jadi hanya ada investor semi retailnya. Tapi porsinya sebentar kita bahas. Jadi yang transaksi itu adalah investor semi retailnya dan investor retailnya. Nah, aksi dari investor semi retailnya di sini netral selama 2 bulan lebih terakhir ini, seperti itu. Jadi jumlah pembelian yang mereka lakukan dengan jumlah penjualan yang mereka lakukan cenderung sama, seperti itu. Jadi mereka bisa dikatakan netral atau melakukan transaksi dengan tanpa melakukan aksi akumulasi atau distribusi seperti itu dalam jumlah besar. Jadi transaksi mereka adalah netral. Oke, kita tutup data broker summary-nya. Nah, bagi rekan-rekan investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silakan klik linknya ada di kolom deskripsi. Nah, selanjutnya kita cek data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan PT Palma Serasih Tbk ini 15,1% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 15,1% saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya di sini 0%, seperti yang saya katakan tadi. Namun, walaupun investor besarnya 0%, ternyata kepemilikan investor semi retailnya itu sangat besar. Sedangkan kepemilikan retail di sini cuma 3,7%. Jadi, sangat kecil investor retailnya di sini. 3,7% itu kecil. Nah, investor semi retailnya itu sekitar 96,3%. Jadi porsi mereka itu sangat besar sekali. Wajarlah harga sahamnya bisa naik dengan sangat mudah, turun lagi, naik lagi, seperti itu. Nah, ini bagus kalau kita mau investasi untuk tahunan, bolehlah. Untuk 1 tahun, 2 tahun itu masih oke. Tapi kalau untuk investasi 10 tahunan, sebaiknya pertimbangkan dulu. Waspadai dan pantau terus kepemilikan dari investor semi retailnya. Jangan sampai ketika
mereka itu tiba-tiba membuang atau exit strategi, melepas semua kepemilikan mereka ke investor retail, itu yang berbahaya. Nah, jadi kesimpulannya, karena transaksinya di sini netral, jadi kita hanya bisa menunggu atau melihat aksi dari investor semi retailnya selanjutnya. Kalau mereka akumulasi, kita masuk lagi. Sebenarnya di sini, kalau perusahaan kepemilikan investor semi retailnya besar seperti ini, maka kita tidak perlu menunggu adanya akumulasi. Kalau sudah berada di level support seperti ini, kita bisa membeli. Dengan catatan, money management harus diatur sebaik mungkin seperti itu. Bisa tunggu di level support sini. Kenapa? Karena mereka tidak perlu akumulasi untuk memarkup seperti itu. Karena mereka yang menguasai supply seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Abdul Rohim. Sekali lagi, bagi rekan-rekan investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. Untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silahkan klik linknya ada di kolom deskripsi. Baik rekan-rekan investor, see you next time. Salam cuan selalu.